Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian memiliki kuota internet dan baterai yang cukup. Kalau nggak punya kuota, nebeng wifi sebelah aja, serta berada di tempat yang aman. Jangan nonton video ini pas lagi tidur, karena ya nggak bisa. Kalau udah mengerti, ya udah oke, putar intronya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini admin bakal ngebahas tentang Special Force, Team Attack, atau pasukan tempur, atau apalah itu namanya. Yang jelas mereka adalah tim yang melindungi bumi dari ancaman alien maupun raksasa. Adanya Special Force menandakan keadaan bumi yang lagi dalam keadaan gawat. Peran Special Force ini sudah menjadi bagian penting yang wajib ada di serial Ultraman. Tapi ya gitu, kebanyakan mereka ini nggak berguna dan menjadi beban bagi si Ultraman itu sendiri. Dan menjadi organisasi yang kerjaannya ngabisin anggaran pemerintah aja. Aslinya mereka ini nggak guna banget. Iya emang sih kadang mereka berguna, tapi secara keseluruhan ya mending nggak usah aja, buang-buang duit pemerintah. Nah akhirnya Suburaya emang ngebuat serial yang nggak punya Special Force atau pasukan tempur khusus melawan monster, karena alasan budget yang besar. Untuk ngebuat satu pesawat lengkap dengan cockpit, itu anggaran Suburaya udah sama dengan ngebuat satu scan pertarungan kaiju. Terlebih lagi Suburaya juga sadar kalau Special Force itu nggak guna banget di serialnya. Nah sekarang kita akan bahas serial apa aja yang nggak punya Special Force. Lanjut. Serial 7X ini adalah serial pertama Suburaya yang dibuat khusus untuk orang dewasa. Ingat ya, khusus orang dewasa. Tapi jangan berpikir ada adegan gitunya, nggak ada. Dan di serial ini nggak ada yang namanya Special Force atau pasukan tempur khusus make pesawat buat ngalahin monsternya. Bang kan ada Deus. Iya Deus emang ada, dan itu adalah organisasi rahasia khusus untuk memusnahkan alien. Iya mirip-mirip AIB gitulah di Ultraman Z. Bedanya mereka ini memusnahkan, kalau AIB mendeportasi. Dan mereka juga nggak berhadapan dengan alien atau monster segede gedung. Jadi daripada disebut sebagai pasukan tempur, mereka lebih cocok disebut sebagai agen rahasia yang melawan alien. Mereka ini juga nggak bisa diandelin, atau aku yang nggak dapat konteksnya di mana. Pokoknya selama 12 episode mereka ini nggak guna. Berguna sih tapi khusus untuk orang ini aja. Itu pun karena dia Ultra Seven, di dalam tubuhnya itu ada Ultra Seven. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton sendiri ini serial gimana. Serial yang dibuat dengan nggak niat ini nggak punya Special Force. Jangankan Special Force, selama 12 episode syutingnya cuma di sekitaran hutan sama sekolah aja. Kebayang seberapa nggak niatnya ini serial. Tapi meski begitu, serial ini termasuk serial yang laris di bagian merchandise. Admin sendiri nggak ngerti ini cerita maksudnya apaan, ngapain dan buat apa. Segitu nggak niatnya mereka ngebuat ini serial. Yang ada cuma fan service, banyak Ultraman dan kaiju yang muncul. Buset, ini serial ngejual fan service. Iya emang fanservice itu penting, tapi ceritanya nggak jelas dan ngapain. Jadi kalian nggak usah berharap ini ada Special Force atau nggak. Ada satu security, itu pun nggak guna banget. Security apa polisi ya? Iya pokoknya itu. Jadi serial ini murni sama sekali nggak ada Special Force. Tapi nanti di Ginga S ada. Walaupun mereka nggak menggunakan pesawat dan terkesan diada-adain, jadi sama aja nggak guna. Beneran nggak guna. Ini semacam organisasi kepepet gitu. Serial si anak durhaka ini tidak menghadirkan pasukan tempur khusus di dalamnya. Jangankan pasukan tempur, admin aja nggak pernah ngelihat ada polisi atau setidaknya tentara. Atau admin yang nggak nyadar, iya yang jelas ini nggak ada Special Force-nya. Aneh aja sih, di masa lalu ada yang namanya Crisis Impact, kehancuran alam semesta. Bisa-bisanya mereka nggak menyiapkan pasukan tempur untuk menghadapi ini lagi. Dan pekoknya mereka malah mendirikan organisasi agen rahasia untuk mendeportasi alien kalau melakukan tindakan ilegal. Iya, organisasi itu bernama AIB atau Alien Investigasi Bureau. Tapi dibandingkan dengan pasukan khusus tempur, mereka justru jauh lebih berguna. Tapi bergunanya pas di final battle aja. Iya, setidaknya mereka masih ada gunanya lah selain untuk menyelidiki alien. Kalau serial Ultraman RB ini mirip dengan Ultraman Ginga, yang sama sekali nggak ada organisasi khususnya. Jangankan pasukan tempur, yang berhubungan dengan alien pun nggak ada. Ya mungkin karena serial ini slice of life, dimana mengambil tema kekeluargaan dibandingkan action. Tapi setidaknya harus ada polisi dan militer dong. Ini sama sekali nggak ada. Ya manusia di sana itu cuma bergantung sama Ultraman doang.
Bahkan mereka dengan gampangnya ketipu sama orb hitam. Ya pokoknya serial ini aneh banget. Kalau kalian nonton serial ini dengan serius, kalian salah besar. Karena sepanjang serial kita dibawa ketawa sama tingkah dua saudara kopla ini. Dan admin sama sekali nggak ngerti sama orang-orang yang ada di sana. Mereka itu tantang banget gitu loh. Pemerintahnya nggak ada gerak sama sekali pas ada monster. Lu bayangin coba gitu kan, ada monster gitu kan di gedung gitu. Lu pasti udah ditembakin gitu loh. Ini nggak ada sama sekali. Aduh, ini serial apaan sih? Sebagai pembuka era Reiwa, admin kira ini serial bakal ngasih pasukan tempur yang canggih banget layaknya Ultraman 3. Tapi ya gitu, mereka lebih memilih konsep mirip Ultraman Jet, di mana pasukan tempur itu nggak ada dan hanya ada orang-orang ngelawan alien gitu. Dan alih-alih buat organisasi khusus macam AIB atau Deus, mereka justru adalah perusahaan penyedia bodyguard khusus alien bernama Aegis Squad. Jadi Aegis ini bisa dibayar siapa aja untuk melindungi mereka dari alien. Alien bisa ngebayar mereka, manusia bisa ngebayar mereka. Nah, gimana? Sesuatu yang sangat baru di serial Ultraman. Admin nggak bilang ini jelek, ini bagus. Tapi ya gimana ya, ini kurang gimana aja gitu, tapi tetap bagus. Nah, mereka ini untungnya tetap berguna sampai di akhir serial, di mana mereka lah yang membantu membuat strategi untuk menyelamatkan bumi. Pertanyaannya nih ya, pemerintah sama militernya kemana gitu loh? Adem-adem ayem aja darurat kayak gini. So, itu dia 5 serial Ultraman yang gak punya special force atau pasukan tempur khusus. Gimana? Apa kalian merasa aneh ketika nonton serial Ultraman gak ada pasukan tempurnya, gak ada pesawat-pesawatannya? Admin pribadi merasa aneh karena emang pasukan tempur ini udah jadi ciri khasnya Ultraman lah. Tapi di satu sisi admin tetap enjoy mengingat mereka ini juga gak guna-guna banget. Tapi tolonglah gitu ya kan, ada militernya gitu loh yang diperlihatkan minimal sekali aja. Tolong Subaraya, tolong kalau misalnya nggak ada pasukan tempur lagi, setidaknya militernya dikasih tunjuk gitu loh. Jadi admin tetap enjoy kalau nonton serial Ultraman yang nggak ada pasukan tempurnya. Si Ultraman bisa lebih enjoy bertarung tanpa mikir keselamatan rekan-rekannya. Iya emang bener, special force di Ultraman itu perannya sebagai peran pendukung, bukan peran utama. Tapi setidaknya mereka harus ngalahin satu kaiju lah. Buat apa ada special force kalau nggak bisa ngalahin kaiju? Mending bayar dukun santet. Oh ya, ngomong-ngomong pasukan tempur yang ngalahin kaiju atau monster, di next video admin bakal ngerangkum pasukan tempur yang pernah ngalahin monster tanpa bantuan Ultraman. Jadi memang ada pasukan tempur yang lemah banget dan ada pasukan tempur yang kuat banget sampai bisa ngalahin monster. Jadi tunggu aja videonya. Dan buat kalian yang bilang Ultraman Orb nggak ada special force, kalian salah besar. Mereka punya, tapi Suburaya di serial Ultraman Orb memilih menonjolkan orang-orang awam yang penasaran sama monster dibandingkan special force-nya. Sudut pandangnya doang yang dibedain. Special force di serial ini baru berguna dan ditonjolkan pas mau akhir serial. Mereka berguna banget. Ya, berguna buat ngehancurin bumi karena mereka lah Magatha no Orochi bisa bangkit. Bubar aja udah. Oke, gitu dia pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Serta jangan lupa follow Instagram admin melalui link yang ada di deskripsi. Serta bagi kalian yang mau donasi silahkan, itu ada linknya di bawah juga di deskripsi. Udah gitu aja, terima kasih telah menonton and see you next video.